Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim mubarak ala hadhan nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah lianna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil aziz wa huwa astaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur tak terhingga, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di Masjid Jami ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan terus tercurah ke haribaan beliau Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umatnya, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat pilihan dengan diturunkan Al-Quran kepada kita. Kita itu menjadi makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Dalam firman-Nya, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian aku wariskan, aku berikan Al-Quran kepada hamba-hambaku terpilih. Jadi kita itu termasuk hamba Allah yang dipilih untuk menjadi orang baik karena kita diturunkan Al-Quran. Maka sebagian daripada mereka ada yang zalim kepada diri mereka sendiri. Zalimun li nafsih maknanya adalah dia mengerjakan kewajibannya tapi juga mengerjakan perkara-perkara yang haram. Itu kata Ibnu Abbas. Ya, misalnya contohnya sholatnya rajin tapi dari masjid nyolong sendal, itu termasuk salah satu hal yang zalimul li nafsih. Atau sholatnya rajin masih suka main judi slot, itu termasuk zalimul li nafsih. Ada juga yang muqtasid. Muqtasid itu adalah orang-orang golongan pertengahan, artinya dia istiqamah menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram meskipun makruh masih doyan. Doyan ngerokok misalnya. Kalau rokok itu kan putusan menurut jumhur ulama makruh, tapi menurut Muhammadiyah haram ya. Misalnya, atau makan pete yang mentah, itu hukumnya makruh, masih doyan misalnya. Itu muqtasid. Sholat sunnah nggak pernah ngerjain, tiap malam tidur tapi subuhnya bangun. Itu muqtasid. Golongan pertengahan ini baik loh. Kemudian yang ketiga adalah sabiqum bil khairati biidznillah, orang yang amaliyahnya itu baik, mulai dari sunnahnya dikerjakan, wajibnya dikerjakan, perkara yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang mubah tapi tidak bermanfaat ditinggalkan. Ini orang-orang keren. Nah, ini semuanya itu akan terrealisasi jika kita benar di dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Apabila betul-betul Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita. Persoalannya adalah, sudahkah Al-Quran menjadi pedoman hidup kita? Jangan-jangan kita termasuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah pernah keluhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Furqan ya, ayat 30. Allah mengatakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabbi, duhai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, itu mengambil atau menjadikan Al-Quran mahjura, dengan tersia-siakan atau tidak diamalkan. Di dalam kitab Muqaddimah Usuli Tafsir Syekhul Islam Ibni Taimiyah
Ibnu Taimiyah di dalam kitab Muqaddimah Ushul Tafsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan wa man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarah. Siapapun mereka yang tidak pernah membaca Al-Qur'an maka dia telah menyia-nyiakan Al-Qur'an. Banyak loh muslim di Indonesia yang ngaku muslim tapi belum bisa baca Al-Qur'an. Sedih kadang-kadang. Ya. Satu sekolahan itu yang pintar baca Quran dengan tartil itu mungkin nggak ada 10%, yang lainnya Iqra 1, Iqra 2. Itu fakta. Bahkan kita kadang-kadang bacaan Qur'annya juga masih belepetan tapi tidak mau ngaji, alasannya malu sudah tua. Itu termasuk orang yang menyanyiakan Al-Qur'an. Yang kedua, wa man qara'al Qur'an wa lam yatadabbar ma'aniyah faqad hajarah. Siapapun orang yang dia telah membaca Al-Quran tapi tidak merenungi makna-maknanya, tidak mempelajari tafsirnya, tidak mempelajari kandungannya, maka dia telah menyia-nyiakan Al-Quran. Tanya pada diri kita, tafsir apa yang pernah khatam kita baca? Ya, Muhammadiyah sekarang lagi nyusun kitab tafsir At-Tanwir, lagi digodok. 1 jilid kemarin sudah jadi, tapi yang lainnya belum. Baru digodok di UMS kemarin pembagiannya. Mudah-mudahan jadi sebagai tafsir berkemajuan, tapi tetap sesuai dengan metodologi para mufassir yang terkenal. Tapi coba tafsir apa yang kita pernah baca? Nggak usah tafsir Quran Al-Azim karangan Ibnu Katsir lah, terlalu besar. Ya, tafsir Muyassar sajalah, atau tafsir Karimir Rahman min Kalamil Mannan saja, atau tafsir Jalalain, atau tafsir surat Juz Amma, atau tafsir surat Al-Fatihah. Belum pernah kita baca, belum pernah kita khatamkan. Bagaimana kemudian Al-Quran bisa menuntun kita kalau kemudian Quran dan kandungannya tidak kita mengerti? Maka kan orang membaca Quran itu kan ada yang sekedar berhenti kepada pembacaannya saja, hanya sekedar dia bisa membaca tapi nggak ngerti kandungannya. Ada orang yang pengen meningkatkan ketika dia sudah membaca, dia pengen tahu artinya dan maknanya. Ini yang terbaik. Dulu ada sebuah buku karangan Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub MA berjudul Haji Pengabdi Setan. Di dalam buku tersebut itu ada makalah yang mengatakan kenapa di Indonesia itu marak sekali kajian-kajian Quran, lembaga-lembaga Quran, tapi kemaksiatan berbanding lurus dengannya. Makin marak lembaga Quran dibuka, rumah Quran, Baitul Quran, bahkan kursus-kursus Quran terbuka, tapi korupsi makin merajalela. Kenapa? Karena kita hanya membaca Quran, tidak memahami kandungannya. Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Ini juga ada dalam kitab Muqaddimah Ushul Tafsir. Ketika beliau menjelaskan bahwa kami para sahabat itu ketika membaca Al-Quran tidak pindah 10 ayat sebelum bisa memahami dan mengamalkan kandungannya. Inilah yang kemudian menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka dalam film Sang Pencerah itu kan Kiai ngajinya kok Al-Ma'un terus. Apa kamu sudah paham maknanya? Apa kamu sudah mengamalkannya? Tidak heran kalau kemudian dia mendahulu kala kealiman para sahabat itu diukur seberapa banyak dia hafal Al-Quran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 4 yang pernah saya baca, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu pernah mengundang ya para ahli agama. Terkumpul di dalamnya 300 ahlul Quran. Jadi dilihat seberapa banyak dia hafal Quran. Kenapa? Semakin banyak hafal Quran maka dia semakin paham agama, dan semakin banyak dia paham agama, semakin banyak yang telah dilakukan dan diamalkan dari kandungan Al-Quran. Zaman sekarang tidak, Pak. Banyak yang hafal Quran tapi maknanya nggak ngerti. Saya punya teman, dia nanya sama saya, Ustadz, apakah nanti di surga ketika kita minum minuman arak, ya kan ada khamr di sana, arak, apakah kita mabuk? Ya enggak lah, saya bilang gitu kan. Kenapa? Di dalam surat Al-Waqiah dijelaskan kan, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Nggak pusing dan nggak mabuk di sana. Kenapa kok bisa tanya begitu? Karena dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Yang demikian ini tidak akan mempengaruhi batinnya sama sekali. Maka wajar kalau kemudian Ibnu Mas'ud pernah mengatakan nanti itu
Dikatakan seburuk-buruknya kaum, bi'sal qaum alladzina yaqra'unal Qur'an wa la yujawizuna taraqiyahum. Seburuk-buruknya kaum adalah mereka orang yang sering melantungkan Quran tapi tidak melewati kerongkongannya, tidak sampai kepada hati. Hanya sekedar dibaca dan sebagainya. Dibaca di haflah, ya, di maktam, di acara makan-makan, ya, di acara-acara perayaan-perayaan, harlah-harlah dan sebagainya. Dalam kitab ini juga dikemukakan ada sendiran yang luar biasa yang dikemukakan oleh Syekh Ali As-Sabuni di dalam bukunya ini. Beliau mengatakan begini: wa innahu laminal mu'sifi ay yaktafiyal muslimuna minal qur'ani bi alfadin yuraddudunaha wa anghamin yulahinunaha fil ma'tam wal maqabir wa indal ikhtifalatir rasimiyah thumma la yakunu lil qur'ani nasibun minhum illa tarba lis saba' wat tabarruka bit tilawah wa hadha ma'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qauli yattakhiduna al qur'an mazamira. Sangat disesalkan kaum muslimin saat ini, kata beliau, hanya cukup membaca ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya saja, tapi tidak menyentuh kandungannya. Mereka hanya sekedar melagu-lagukan Quran dengan nagom ini, bayati, nahawan, ya, kemudian rosh. Bukan tidak boleh, tapi sangat disayangkan hanya berhenti di situ. Fil maktam, di acara jamuan-jamuan wal makabir, dan di kuburan-kuburan. Wa indah ikhtifalatil rasmiyah, dan setiap pada saat perayaan-perayaan yang tahunan, ulang tahun, harlah dan sebagainya, ya. Thumma la yakunu lil Qur'ani nasibun minhum illa tarba lis sama' aw tabarruka bit tilawah. Tidak ada bagian sedikit pun dari Al-Qur'an kecuali hanya menjadikan nikmat bagi pendengaran dan juga menjadikan keberkahan sebab bacaannya saja. Bukan untuk itu Quran diturunkan. Maka inilah mungkin yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yattakhidunal Qur'an mazamira, orang-orang menjadikan Quran hanya seperti seruling untuk dinikmati saja. Kita dengerin Quran yang suara merdu, masyaallah, saya terharu, seneng banget kalau imam ini yang baca Qurannya menyentuh banget. Ada sebuah kitab, Pak, yang nyinggung kita, namanya kitab Asnaful Maghrurin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan termasuk orang yang ketipu adalah orang yang ketika mendengarkan bacaan Quran dilantunkan oleh seseorang dengan suaranya yang merdu mendayu, dia begitu menikmatinya. Tapi ketika dilantunkan oleh orang yang suaranya pas-pasan, serak-serak kering, cempreng, ya, fals dan sebagainya, tapi bacaannya benar, dia mengatakan tidak menikmatinya. Kata Al-Ghazali, berarti dia hanya menikmati suara pembacanya, bukan menikmati kalamullah. Kalau orang yang menikmati kalamullah, siapapun yang membacanya, semerdu apapun atau secempreng apapun, yang penting tepat bacaannya sesuai dengan hak-hak hurufnya, maka dia akan terhanyut dengan kalamullah, dengan keindahan balaghahnya, ya, dengan keindahan bahasanya, isinya, kandungannya. Ini serius. Dan saat ini kita berada pada level itu. Padahal Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk itu. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad yang penuh berkah, supaya liyatadabbaru ayatihi, supaya kalian tadaburi ayat-ayatnya, kalian pahami ayat-ayatnya, kalian ngerti tafsir-tafsirnya. Meskipun kita juga harus membuka diri bahwa tafsir Al-Quran itu bisa beragam, ya. Kita tidak boleh mengatakan tafsir ini yang 100% sahih. Quran itu seperti mutiara, dilihat dari manapun dia akan mengeluarkan cahayanya. Dan Al-Quran itu memang memberikan ruang untuk berbeda. Makanya kalau kemudian kenapa para ulama bisa berbeda pendapat terkait suatu hukum, padahal dalilnya Al-Quran jelas seperti itu, ya karena memang lafadznya mustarak. Lafadz mustarak itu satu lafadz memiliki banyak makna. Contoh, ketika kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa
iddahnya seorang perempuan yang dicerai itu adalah 3 kali suci. Imam Ahmad mengatakan 3 kali haid. Kenapa kok berbeda? Padahal Quran mengatakan salah satu kuru, 3 kuru. Kuru di dalam bahasa Arab itu memiliki 2 makna, suci dan haid. Maka mengikuti dua-duanya yaitu sama dengan mengikuti Quran. Hanya saja kan kita sering fanatik kan. Kalau tidak sesuai dengan pendapat kita maka itu jelas keliru, salah. Ya. Banyak kok. Seperti ketika Allah mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah kalian dengan sa'id. Sa'id itu apa sih? Kalau kita lihat dari bahasa sa'id itu artinya permukaan bumi. Apa yang ada di permukaan bumi, batu sekalipun boleh buat tayamum. Itu pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud sa'id adalah debu. Sebab Nabi SAW bersabda bahwa debu itu adalah salah satu pensuci kita. Ya, dan itu yang diikuti oleh Muhammadiyah di dalam tarjihnya. Dalam tarjihnya juga mengatakan yang disebut sa'id adalah debu. Tayamum harus menggunakan debu. Ini. Jadi, ketika kita membaca tafsir, satu tafsir dengan tafsir lain itu pasti berbeda. Kita baca At-Tabari dengan Ibnu Katsir itu dekatan, artinya sama-sama tafsir bil ma'sur. Tafsir ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, tapi tetap ada perbedaannya. Apalagi kalau antum membaca tafsir At-Tabari dibandingkan dengan tafsir Ar-Razi, ya, Mafatihul Ghaib misalnya, jauh bedanya. Atau tafsir Al-Qurtubi tetap ada bedanya. Atau dibandingkan dengan tafsir Karimir Rahman min Kalamil Mannan, tetap ada bedanya. Banyak. Ya. Tapi kita harus baca, Pak, karena kita selalu menggaungkan kita kembali kepada Quran. Kembali bagaimana, wong Qurannya aja nggak paham kok kembali. Saatnya kita mau belajar tafsir, membaca. Kalau memang belum ada pengajian tafsir yang komprehensif tuntas dari surat An-Nas, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, ya kita baca terjemahnya dulu untuk membantu supaya kita bisa memahami maknanya. Itu yang kedua. Kata Ibnu Taimiyah yang ketiga, man qara'al Qur'an wa tadabbara ma'aniyah wa lam ya'mal bih faqad hajarah. Siapapun orang yang dia telah membaca Al-Quran, merenungi maknanya tapi tidak beramal dengannya, maka dia telah menyia-nyiakan Al-Quran. Tudingan itu bukan kepada orang lain, pada diri kita sendiri. Karena faktanya kita belum bisa beramal Quran secara komprehensif. Ya. Itulah kenapa kita akan jadi umat yang sabiqum bil khairat, yang selalu melaksanakan kebaikan jika kita tuntas mempelajari Al-Quran, tuntas berinteraksi dengan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran sendiri itu kalau kemudian kita lihat ya ijaznya, mukjizat-mukjizatnya itu kan dahsyat luar biasa. Makanya Quran itu bukan kitab pengetahuan, tapi di dalamnya banyak terdapat isyarat-isyarat pengetahuan. Ya, itu diingat-ingat, Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi di dalamnya terdapat isyarat-isyarat pengetahuan. Makanya kenapa di dalam surat pertama, surat Al-Alaq yang diturunkan, maksudnya surat pertama yang diturunkan surat Al-Alaq, Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah menyebutkan kata Iqra ya Muhammad. Baca. Apa yang mau dibaca? Quran belum turun. Jadi kalau ada yang mengatakan Iqra, bacalah Al-Quran atau berquranlah, itu keliru. Sebab apa? Quran belum diturunkan kepada Nabi SAW. Apa yang mau dibaca? 2 kali lagi. Ya. Ini mengindikasikan bahwa kita memang disuruh membaca apa saja yang manfaat untuk manusia. Lebih-lebih Al-Quran. Makanya di dalam kitabnya Masya Allah, namanya kitabnya judulnya Lisanul Arab, ya. Ibnu Manzur punya kitab namanya Lisanul Arab. Itu dibedakan antara tilawah dan qiraah. Kalau tilawah itu membaca kitab suci atau sesuatu yang dianggap suci, itu tilawah. Kita membaca Quran itu tilawah. Tapi kalau kita membaca apa saja, termasuk membaca buku, membaca data, membaca lingkungan, membaca keadaan, itu disebut al-qiraah. Allah mengatakan Iqra, bukan utlu. Artinya kita disuruh untuk membaca apa saja. Wahbah Yuhairi di dalam kitabnya Tafsir Al-Basit,
Beliau mengatakan Allah mengulang kata Iqra 2 kali, artinya membaca hanya akan sampai kepada hati kita, bisa masuk ke dalam pikiran kita, bisa masuk ke dalam jiwa kita jika diulang-ulang. Kalau cuman sekali nggak ngaruh. Bapak punya buku bagus, baca sekali itu paling masuk cuman 15% atau 20% udah lumayan. Tapi kalau diulang-ulang akan dapat ilmu baru. Saya dulu ketika pertama kali ngaji usul fikih namanya Al-Waraqat, itu susah sekali, nggak paham. Saya baca 2 kali mulai remyang-remyang. Saya baca 3 kali mulai agak paham. Baca 4 kali saya mulai paham. Baca 5 kali saya menemukan sesuatu yang tidak saya temukan pada bacaan sebelumnya. Terus ada hal baru terus. Harus berulang-ulang. Baca berulang-ulang, baca apa saja, baca buku, baca jurnal, kaitkan dengan bacaan kita yang lain, baca hadis. Setelah kita membaca berulang-ulang, baru tulis. Ya. Alladzi 'allama bil qalam, dialah zat yang mengajarkan dengan al-qalam, dengan tulisan. Artinya setelah kita membaca, tulis. Kita membaca jurnal, kita integrasikan dengan pengetahuan agama kita. Jadi sebuah pengetahuan baru, tulis dalam bentuk jurnal juga. Dibaca orang lain, dia membaca 30 jurnal, diintegrasikan dengan ilmunya, jadi tulisan baru terus. Itulah yang disebut dengan kebaharuan di dalam ilmu pengetahuan, dan masadirnya adalah Al-Quran dan Sunnah, sumbernya gitu. Al-Quran itu kita nggak paham maknanya saja Pak, itu mempengaruhi jiwa loh. Al-Quran kita nggak paham maknanya, itu berpengaruh terhadap jiwa kita. Ada sebuah riwayat, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah bermimpi ketemu Allah Jalla wa'ala. Beliau kemudian bertanya kepada Allah, ya Rabbi kaifa yataqarrabu bikal muqarrabun. Tuhan, bagaimana orang-orang muqarrab itu mendekat kepada engkau? Allah menjawab bi qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Kemudian ditanya lagi, bi fahmin au bi ghairi fahmin, dengan memahaminya atau tanpa memahaminya. Bi fahmin au bi ghairi fahmin, faham atau tidak sama saja. Tapi qiraat membaca Al-Quran, interaksi dengan membaca Al-Quran itu ibadah. Wong al-muta'abbid bitilawatihi, al-muta'abbid itu artinya dia berniat mendapat dinilai ibadah dengan membacanya. Membaca Al-Quran itu ibadah. 1 huruf 10 kebaikan, 2 huruf 20 kebaikan. Betul. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, jiwa kita itu pasti terpengaruh. Ini disadari oleh orang kafir. Makanya orang kafir itu ketika dibacakan Quran, dia berkata, ya, la tasma'u li hadzal Qur'an walghu fihi la'allakum taghlibun. Jangan kamu dengarkan Quran, bikin gaduh di dalamnya supaya kamu bisa mengalahkan. Makanya mereka orang kafir kalau ada baca Quran, mereka tepuk tangan, rame, bikin riuh, bikin gaduh supaya mereka nggak konsentrasi mendengarkan Al-Quran, karena imbasnya dahsyat terhadap jiwa. Contohnya banyaklah. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau marah-marah kepada adik iparnya, kepada adik kandungnya yang masuk Islam, beliau mendengarkan adiknya membaca surat Toha, Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litasqa. Bergetar langsung, pedangnya itu sudah tidak memiliki tenaga, hampir jatuh. Pada saat itu dia langsung sebenarnya sudah yakin itu bukan kalam manusia. Maka ketika dia masuk merebut, itu dia pengen tahu, pengen memastikan benar tidak. Hatinya tergugah untuk masuk Islam Umar bin Khattab. Ada juga Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair itu salah satu pembesar dari suku Hajraj, ya, yang terkenal sekali bacaan Qur'annya. Kalau beliau di dalam Sahih Muslim itu, kalau beliau membaca Al-Quran, ya, dunia itu hening semuanya. Pernah beliau mengadu, ya Rasul, saya kalau baca Quran kok dunia hening, malam kok kelihatan hening sekali, kenapa? Kata Nabi, karena malaikat berebut untuk mendengarkan suaramu. Usaid bin Khudair. Dia memiliki saudara namanya Sa'ad bin Mu'adz. Makamnya di Baqi itu. Ya, Sa'ad bin Mu'adz, dia diskusi, kita harus menghentikan langkah dari sahabat Nabi yang mengajari Quran di sana namanya Mus'ab bin Umair. Harus diusir dari Madinah, tidak bisa didiamkan. Siapa yang diutus pertama? Usaid bin Khudair datang kepada Mu'adz bin Jabal, ya, Mus'ab bin Umair, kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab, kamu harus pergi dari sini.
Jangan pengaruhi orang-orang bodoh kami dengan ajaran gilamu. Kata Mus'ab, beliau mengatakan awa tajlis fatasma' fa in radita amran faqabiltah wa in karihtahu kafafna anka ma takrah. Ya, duduk dengarkan dulu. Kalau kamu masuk menerima, ya terima saja. Ya kalau kamu suka, maksudnya ridho, suka, terima saja masuk Islam. Tapi kalau nggak suka, ya aku berlepas diri lah, cukup. Nggak mau ikut-ikutan. Dibacakan Al-Quran belum sampai satu surat langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua bersaudara ini masuk Islam. Kenapa? Tergetar dengan bacaan Al-Quran. Lah kita yang setiap hari baca Quran kok nggak tergetar sama sekali, kan aneh. Kan mestinya Al-Quran ketika dibacakan itu menggetarkan jiwa. Idza tuliyat alaihim ayatuna zadadhum imana. Harus bertambah imannya, harus. Tapi kenapa kita nggak bergetar? Berarti ada masalah di dalam hati kita. Jangan-jangan kita salah belajarnya. Makanya Ibnu Umar pernah mengatakan, nahnu nata'allamul Qur'ana qabla an nata'allamul imana qabla an nata'allamal Qur'an. Kami itu belajar tauhid dulu, belajar keimanan dulu sebelum kami belajar Quran. Wa idza ta'allamnal Qur'an zada imanuna. Tatkala kami belajar Al-Qur'an, iman kami tambah. Belajar tauhid dulu yang matang, yang bagus, i'tiqadnya yang keren, imannya yang menancap, baru belajar Quran. Ketika kita belajar Quran lalu mengerti artinya, lihat terjemahnya, nangis kita, Pak. Kenapa? Karena Al-Qur'an begitu dahsyat. Itu. Nah oleh sebab itu kalau memang level kita baru level membaca, ya kita belajar membaca. Sembari kita tingkatkan cari pengajian-pengajian tafsir, kita belajar tafsir kepada ulama. Kalau memang kita tidak sempat karena waktu, beli terjemahan tafsir, sudah banyak tafsir Ibnu Katsir, baca pelan-pelan, targetkan sehari saya baca 2 halaman, terus bawa ke kantor bukunya, baca terus sehingga waktu untuk berinteraksi dengan Facebook dan WhatsApp menjadi berkurang. Kita kan kecanduan Facebook dan WhatsApp, akhirnya justru gemar menyebarkan berita hoax dibanding dengan membaca Al-Quran dan memahami kandungannya. Itu saja saya rasa perkenalan dari saya. Saya baru pertama kali ngisi di sini, agak grogi ya ternyata. Ya, Masya Allah, perkenalan dari saya. Saya salah satu warga Muhammadiyah. Tapi ya sering kesini tapi ngisinya baru sekali. Silahkan kalau ada muskil, indaku muskilah silahkan. Ada? Nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting habis dari sini kita punya azam yang kuat untuk kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan hanya cukup dengan hanya sekedar membacanya, tapi ayolah tingkatkan kepada pemahaman. Kita jangan kemudian sering berseru, ayo kita kembali pada Quran. Lah Anda sendiri nggak paham Qurannya mau kemana. Oleh sebab itu kita perlu mempelajari Al-Quran tafsirnya dengan sebaik-baiknya. Nah mudah-mudahan tafsir recommended itu ya Ibnu Katsir sebenarnya, Ibnu Katsir, kemudian At-Tabari, tapi itu tafsir tebel-tebel. Terjemahannya untuk Ibnu Katsir mungkin sudah ada banyak sekali ya, saya lihat itu mahal, ya memang mahal, tetapi untuk kemaslahatan akhirat itu saya rasa tidak ada yang mahal, murah semuanya. Ya, kemudian tafsir-tafsir Al-Qurtubi juga sudah mulai diterjemahkan. Silahkan kalau memang tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para ustadz, hanya saja jika ada muskil dari terjemahan tersebut harus bertanya kepada ustadz yang kompeten, tidak dipahami sendiri takutnya keliru. Saya rasa begitu. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.